Thanks for doing the heavy lifting. Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Today You Die. Film yang dibintangi Steven Seagal ini dirilis pada tahun 2005 lalu. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pencuri bernama Harlan Bank. Diketahui kalau dia hanya akan mencuri harta milik pejabat korup, dan sebagian hasilnya akan dia bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Malam itu Harlan sedang mencuri rumah mewah pejabat korup. Dalam waktu singkat, Harlan berhasil mengambil perhiasan dan uang jutaan dolar. Tiba-tiba Harlan kepergok anak buah pejabat korup tersebut, dan inilah yang terjadi. Istri Harlan yang bernama Jada sangat khawatir dengan pekerjaan suaminya itu. Peduli dengan kekhawatiran sang istri, Harlan pun pensiun dari pekerjaannya itu dan berniat mencari pekerjaan yang baru. Pada keesokan harinya, Harlan dan istrinya memutuskan pindah keluar kota untuk memulai hidup yang baru. Di tengah perjalanan, Harlan melihat sebuah rumah sakit anak yang sebentar lagi akan tutup karena kesulitan keuangan. Singkat cerita, Harlan akhirnya mendapat pekerjaan dari seorang pria bernama Maxim sebagai supir truk. Di sana dia mulai bekerja untuk menjemput uang bernilai 20 juta dolar dari sebuah kasino besar dengan dikawal 3 orang polisi. Namun saat sedang memasukkan uang tersebut, seorang polisi bernama Bruno langsung menembaki 2 polisi lainnya. Kemudian dia menodong Harlan dan memaksanya untuk menjalankan truknya. Dengan terpaksa Harlan pun menuruti perintah Bruno. Dari sini Harlan mulai curiga kalau dia sedang dijebak, karena ternyata Maxim adalah ketua mafia perampok dengan kedok penyedia jasa kerja. Puluhan mobil polisi mengejar mereka, sementara anak buah Maxim memantau mereka dengan menaiki sebuah helikopter. Terjadi benturan keras yang membuat Bruno tak sadarkan diri, sehingga komunikasinya dengan Maxim terputus. Sementara Harlan akhirnya lolos dari kejaran polisi. Setelah itu, Harlan meninggalkan truk bersama Bruno yang pingsan di pinggir jalan. Lalu Harlan menghubungi istrinya terkait keadaan dirinya yang semakin lemah karena benturan tadi. Sialnya polisi menemukan Harlan di pinggir jalan lalu menangkapnya. Anak buah Maxim melaporkan kalau Bruno telah ditangkap polisi sementara uangnya hilang. Kemudian Maxim menyuruh anak buahnya untuk menangkap Harlan karena Maxim yakin uang itu disembunyikan oleh Harlan. Sementara Harlan kini sedang diinterogasi oleh seorang polisi bernama Elisa terkait hilangnya uang yang bernilai 20 juta dolar. Namun Harlan mengatakan kalau dirinya hanya seorang supir dan tidak tahu menahu tentang keberadaan uang itu. Harlan mengatakan kalau semua ini ada hubungannya dengan Maxim. Tiba-tiba seorang polisi bernama Roy masuk ke ruang interogasi. Di sana Roy mengatakan kalau Maxim telah tewas ditembak polisi tadi malam. You've just run out of alibis. Bet you anything he knows where that truck is.
Singkat cerita, Harlan dikirimkan ke penjara yang terletak di padang gurun. Diketahui kalau penjara tersebut adalah penjara khusus untuk napi yang terkenal brutal. Keesokan harinya, Harlan dijenguk oleh istrinya. Harlan menyuruh istrinya itu untuk bersembunyi keluar kota, karena Harlan takut Maxim akan menyakiti sang istri. Saat di lapangan, Harlan dihampiri anak buah Maxim dan menanyakan di mana Harlan menyembunyikan uang tersebut. Namun inilah yang terjadi. Harlan dengan mudah melumpuhkan mereka. Sore harinya, Bruno tiba di penjara tersebut bersama para napi lainnya. Hari pertama di penjara, Bruno langsung menghajar seorang napi. Harlan yang melihat itu langsung mengikuti Bruno yang mengarah ke sebuah gudang. Di sana Harlan memberi sedikit pelajaran untuk Bruno. Lalu Harlan bertanya siapa saja yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Bruno mengatakan kalau selain Maxim ada 3 orang lainnya yang juga terlibat. Namun Bruno hanya mengenal 2 orang yang bernama Haikal dan Vincent. Sedangkan 1 orang lagi hanya Maxim yang tahu. Bruno juga mengatakan kalau Maxim ternyata masih hidup. Fuck you. Keesokan harinya, Harlan mendekati seorang ketua gangster bernama Michael. Di sana, Michael mengajak Harlan untuk kabur dari penjara tersebut. Namun Harlan tidak menolak dan tidak mengiyakan tawaran tersebut. Pada malam harinya, Michael dan anak buahnya menghabisi para napi suruhan Maxim, termasuk Bruno. Sementara Harlan kembali didatangi Elisa dan memaksa Harlan untuk mengatakan di mana letak uang tersebut. Dengan begitu, Harlan akan mendapat keringanan hukuman. Namun lagi-lagi Harlan mengatakan kalau dirinya tidak tahu menahu tentang keberadaan uang tersebut. Padahal Harlan sengaja menyembunyikan uang tersebut sebelum ditangkap polisi. Keesokan harinya, Michael meminta Harlan untuk bersiap kabur. Karena sebentar lagi helikopter anak buahnya akan tiba di sana. Setelah itu, mereka melumpuhkan seorang sipir penjara dan mengganti pakaiannya dengan pakaian sipir tersebut. Sementara itu, anak buah Michael sengaja membuat keributan untuk mengalihkan perhatian. Lalu Michael dan Harlan memanfaatkan situasi itu untuk kabur dari sana. Setelah itu Michael pergi ke markasnya, sementara Harlan kembali ke rumah menemui sang istri. Hari berikutnya terlihat Harlan dan Michael menuju ke tempat di mana uang itu disembunyikan. Di tengah perjalanan, mereka mampir sebentar ke sebuah bar milik teman Michael yang bernama Bobby. Yang diketahui kalau Bobby adalah seorang penjual senjata ilegal. Di sana Bobby mempersilahkan Harlan dan Michael memilih senjatanya secara gratis. Di mana senjata itu akan mereka gunakan untuk balas dendam kepada kelompok Maxim. Singkat cerita, mereka sampai ke tempat tujuan. Di sana mereka melihat seorang pria keluar dari tempat penyimpanan uang tersebut. Saat itu juga Harlan mendatangi pria tersebut untuk menanyakan di mana uang itu. Setelah didesak, orang tersebut akhirnya mengatakan kalau uang itu disimpan oleh rekan Maxim yang bernama Vincent. Orang itu juga mengatakan kalau saat ini Vincent dan mafia dari Cina akan melakukan transaksi ilegal di sebuah tempat. Setelah mendapat informasi itu, Harlan dan Michael menghabisi orang tersebut.
Lalu mereka langsung menuju ke tempat Vincent melakukan transaksi. Sesampainya di sana, mereka mendengar suara tembakan. Ternyata transaksi itu berubah menjadi baku tembak. Semua orang tewas kecuali Vincent. Namun Vincent berhasil ditangkap Harlan dan akhirnya mengatakan kalau uang itu ada pada Maxim. Vincent juga memberikan alamat Haikal yang kemungkinan tahu keberadaan Maxim. Setelah itu, Harlan menghubungi Elisa untuk mengajaknya bertemu di sebuah bar malam ini. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu. Di sana Harlan mengatakan kalau Maxim ternyata masih hidup. Roy sengaja memalsukan kematian rekan bisnisnya itu agar tidak diburu oleh polisi. Yang artinya Roy dan Maxim bekerja sama untuk merampok uang tersebut. Setelah itu Harlan pergi ke markas Haikal dan satu persatu anak buah Haikal dihabisi. Pada akhirnya Harlan bertemu langsung dengan Haikal. Setelah didesak, akhirnya Haikal mengatakan di mana keberadaan Maxim. Kemudian Elisa menghubungi Harlan dan mengatakan kalau dia sudah menemukan bukti keterlibatan Roy dan Maxim atas perampokan tersebut. Lalu Harlan dan Michael pergi ke markas Maxim dan langsung memasang bom di setiap sudut ruangan di markas tersebut, termasuk di bawah helikopter pribadi milik Maxim. Setelah itu Harlan bertemu langsung dengan Maxim. Namun ternyata uang itu sudah Maxim berikan kepada Roy untuk disembunyikan, karena Maxim sudah tahu kalau Harlan pasti akan mendatanginya. Maxim menyuruh anak buahnya untuk menghadapi Harlan. Sementara dirinya akan kabur dengan helikopter itu, namun tiba-tiba setelah itu Harlan mendapat pesan dari Elisa untuk menemuinya di suatu tempat. Namun sesampainya di tempat tersebut, Harlan disambut Haikal dan anak buahnya. Ternyata Elisa disekap oleh Roy. Tiba-tiba Michael datang dan inilah yang terjadi. Akhirnya Haikal dan Roy tewas saat itu juga. Di akhir film terlihat Harlan yang menyumbangkan sebagian uang itu untuk rumah sakit anak yang akan ditutup karena kesulitan keuangan. Lalu film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.